ada aktivitas ilegal, baik itu pembalakan, pembakaran, dan sudah dalam bentuk kebun. Ada rasa penyesalan barangkali, Pak? Menyesal. Ikuti penelusuran kami, saudara. Sini. Banyak banget teleponnya. Pelan, pelan. Terus. Ya, buka. Keluarkan. Terus, buka. Apa itu? Lampu. Ini yang disuruh jemput. Disuruh siapa? Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diamankan seberat 719 gram. Ironisnya, peredaran barang haram tersebut melibatkan 2 ibu rumah tangga dan 2 pria, serta seorang narapidana Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang sebagai otak dari bisnis terlarang itu. Saudara, jeruji besi dan dinding tinggi yang mengelilingi lembaga pemasyarakatan tidak serta-merta membuat pelaku kejahatan menghentikan aksi kriminalitas. Di Lapas Umum Kelas 2 Tanjung Pinang misalnya, F, salah seorang penghuni lapas tersebut, masih bisa mengendalikan bisnis narkotika dari dalam sel tanpa diketahui petugas. Bagaimana sebuah lembaga pemasyarakatan yang penjagaannya cukup ketat bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan narkotika dalam melancarkan aksinya? Yunus Reportase menghadirkan faktanya untuk Anda. Kendali narkoba di balik penjara. Tim Yunus Reportase menemui Kapolresta Tanjung Pinang, AKBP Heribertus Ompusunggu, untuk mengetahui kronologi pengungkapan sindikat narkotika jaringan lapas tersebut. Teriknya sinar matahari serta angin yang berhembus sesekali menemani kami saat menjumpai mantan Kapolres Siantar itu di tengah aktivitasnya memantau lomba memancing ikan HUT ke-76 Bayangkara. Jaringan itu terungkap usai tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menindaklanjuti laporan warga yang resah karena maraknya peredaran narkotika jenis sabu. Kepolisian langsung bergerak cepat dengan mengamankan 2 ibu rumah tangga berinisial MS dan TA beserta seorang pria berinisial TN lengkap dengan 18 paket sabu seberat 219 gram. Dari pengakuan pelaku, polisi mengetahui pemilik barang haram itu merupakan seorang warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang berinisial F. Seperti tidak ada kapoknya,
F yang mendekam karena terjerat kasus narkotika itu justru tak menghentikan bisnis haramnya. Secara maraton kita periksa, kemudian kita lidik, akhirnya dapatlah pengakuan dari si TA, karena si TA ini ada berhubungan dengan napi, seorang napi, salah satu napi di lapas kelas 2A berinisial F. Karena mereka berhubungan sering melalui telepon, ada kepercayaan untuk pesan makan juga melalui dia. Nah, kemudian dapat informasi bahwa akan ada turun barang seberat setengah kilogram. Kemudian kita adakan tim, kita trace, maka didapatlah inisial masih terduga ya, inisial DP. Inisial DP. Kemudian selama beberapa minggu kita tungguin, kemudian kita surveillance, kemudian kita ikuti, informasi ternyata benar ya. Kemudian setelah kita lakukan surveillance selama beberapa minggu, didapatlah DP ini dan ada padanya di lapangan seberat setengah kilo barang bukti sabu. Oke, jadi total 4 tersangka dari penggeledahan atau penggerebekan narapidana dari pengendalian narkotika ya di lapas kelas 1 Tanjung Pinang, total 4 tersangka seperti itu. Di luar 4 tersangka. Di luar 4 tersangka, Di luar berarti 4 otaknya F ini dalam lapas 1 tersangka. Iya. Berarti total 5 tersangka. 5. Peran masing-masing dari tersangka ini F, kemudian 4 tersangka di luar lapas, seperti apa perannya Pak masing-masing? Jadi kalau F sebagai penggerak ya, untuk yang 4-nya itu seperti TA, MS, TN, dan DP itu bergerak di lapangan. AKBP Heribertus mengatakan, F mengendalikan para kaki tangannya selama berbulan-bulan dengan menggunakan telepon genggam yang ia selundupkan dan sembunyikan di dalam penjara. Polisi kemudian berkoordinasi dengan pihak lapas untuk kemudian menjerat F dalam kasus narkotika tersebut bersama 4 kaki tangannya. Kita tindak lanjut terus, kemudian kita kerjasama dengan pihak lapas, sehingga nanti setelah selesai dia menjalankan hukuman awalnya, dan ini akan kita tindak lanjuti. Istilahnya perkara lanjut. Dia keluar, masih ada nunggu perkara lain yang belum dia selesaikan. Iya. Berarti tersangka yang mendekam di penjara sekarang adalah 4 tersangka di luar lapas ya? Ya. F masih berada di lapas kelas 2 Tanjung Pinang. Betul. Informasinya 2 kali. Si F ini mengedarkan atau mengendalikan narkotika dari dalam lapas. Seperti itu. Yang kita tangkap ya. Jadi kan memang yang 2,5 itu dari dia juga. Jadi kita telusuri terus dan kita akan tindak lanjuti kerjasama dengan lapas. Memang benar 2 kali berarti ya? F ini mengendalikan narkotika dari dalam lapas? Dari kita tangani ya. Oke. Bisa jadi lebih kan. Heribertus menegaskan, pihaknya akan terus menindak tegas para pengedar maupun bandar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 192 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman penjara minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Kami mencoba mengkonfirmasi pihak lapas kelas 2 Tanjung Pinang untuk mencari tahu bagaimana F yang berada di penjara bisa menggunakan telepon genggam untuk mengendalikan bisnisnya. Kita sudah melakukan investigasi ya BAP kepada narapidana yang bersangkutan dan juga kepada petugas ya, para petugas mungkin yang diduga terlibat ada kaitannya dengan kasus ini, Oke. ya kan?
dari hasil investigasi kami tidak ada petugas yang terkait untuk kasus yang terakhir ini. Oke. Terakhir dalam arti kata yang F ini? Yang F ini. Oke. Memang ada petugas yang terindikasi ada pelanggaran disiplin, tapi bukan dalam kasus yang ini. Di sisi pengamanan, Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang telah membagi 4 regu di tiap pos. Wahyu menegaskan, saat ini jumlah petugas keamanan di Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang terbatas. Untuk sisi pengamanan kita sudah laksanakan sesuai dengan SOP yang ada, di mana seluruh petugas itu kita sudah bagi tugasnya, ya kan? Pertama untuk regu pengamanan kita bagi 4 regu, kemudian masing-masing regu itu nanti akan kita tempatkan di pos-pos yang sudah kita tetapkan. Seperti di depan ada P2U, kemudian ada komandan jaga di situ. Kemudian ada petugas-petugas yang menunggu pos-pos yang di blok maupun di pos atas. Oke. Ya. Petugas tentu kami merasa bahwa petugas yang ada ini belum mencukupi dari segi jumlahnya, sehingga memang ada pos-pos yang belum sempurna kita isi. Oke. Seperti misalnya di sini di gate 3 harusnya ada petugas yang juga standby, kemudian mungkin di blok-blok itu paling tidak itu mungkin satu blok harusnya ada satu petugas yang menjaga di blok itu, tetapi karena keterbatasan petugas pengamanan sehingga pengawasan di blok-blok itu petugas yang ditugaskan di sana tidak memadai. Oke. Menurut dia, saat ini keluarga yang ingin berkomunikasi langsung dengan warga binaan di lapas kawasan Kijang itu belum diperbolehkan. Sebagai gantinya, pihak lapas menyediakan 4 komputer sebagai sarana komunikasi melalui video call. Perangkat tersebut dapat digunakan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 17 secara bergantian. Untuk saat ini, kunjungan secara langsung, bertatap muka bertemu dengan warga binaan pemasyarakatan, memang untuk sampai saat ini belum diperbolehkan. Jadi bagi keluarga yang ingin berkunjung, maka kita sudah menyiapkan pertama adalah tempat penitipan barang. Jadi mereka boleh menitipkan barang, makanan, pakaian, kebutuhan dari warga binaan pemasyarakatan. Kemudian sarana komunikasi kita juga sudah menyiapkan 1 wartel yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, kemudian ada fasilitas video call. Sebagai upaya antisipasi, agar pengendalian narkotika dari lapas tidak terjadi lagi, ia mengaku akan memberikan tindakan tegas bagi warga binaan serta petugas yang melanggar dan melakukan razia secara masif. Saya berkomitmen dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk hal ini menjadi satu pelajaran, dan bagi saya akan melakukan tindakan yang tegas baik kepada WBP-nya maupun kepada kalau memang ada petugas kita yang mungkin dalam tanda petik diduga ya melakukan ikut serta melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi bisa dipastikan bahwa sekarang saat ini kondisi di Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang bersih dari hal tersebut. Kita terus melakukan upaya razia siang malam kita lakukan, dan dari hasil temuan razia yang kita lakukan memang sampai dengan saat ini sudah 2 kali kami lakukan. Kemarin dan hari ini memang untuk saat ini kita tidak menemukan narkoba maupun handphone untuk saat ini. Ya tentu ini akan kita jaga terus ya, karena bukan hal yang tidak mungkin. Tentu ketika kita lengah tentu mungkin juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya saya wanti-wanti kepada para petugas semuanya agar kejadian ini merupakan pengalaman yang harus kita jadikan pelajaran. Benar. Tim Yunus Reportase
juga sempat mewawancarai salah seorang tersangka, yakni TA. Ibu rumah tangga berusia 39 tahun itu merupakan kaki tangan utama F yang langsung berkomunikasi via telepon seluler. TA mengaku kerjasama mengedarkan sabu baru berlangsung beberapa bulan. Ia mengenal F sejak napi kasus narkotika itu memesan makanan kepadanya. Hal tersebut berujung pada tawaran pekerjaan pungut campak barang terlarang. Dengan dalih faktor ekonomi, TA pun menerima tawaran F karena iming-iming upah 10 juta rupiah. Baru menerima 3 juta rupiah, F beserta komplotannya sudah terciduk polisi. Itu Anda dari bulan kapan itu? Baru Dari bulan masing-masing? Mei. Oh, di bulan Mei ini ya. Iya. Berarti hubungan Anda dari bulan Januari 2022 sampai Mei itu adalah pesan antar makanan seperti itu ya. Kemudian dari bulan Mei ditawarkan seperti itu. Awal mulanya seperti apa ditawarkannya? Ya dia bilang lah mau kerja nggak, karena saya juga butuh uang, ya saya iya kan. Oke, Anda iyakan. Kemudian telepon pertama itu ingat di tanggal berapa? Nggak ingat. Itu pertama di lokasinya di mana itu? Maksudnya? Lokasi pelemparannya itu. Anda melemparkan barang narkotika itu pertama di mana? Batu 9. Batu 9. Yang kedua? Kayak Sultan Batu 9. Batu 9 Kebanyakan semua ya? Sultan Batu 9. Oke, Anda pernah nggak bertanya kepada F ini, Anda komunikasi bagaimana? Kan Anda dalam lapas seperti itu. Dia ada handphone. Dia ada handphone. Sejak kapan yang Anda tahu? Nggak tahu sejak kapan, jelas dia hubungin saya, dia sudah punya handphone di dalam. Oke, kemudian Anda kan dengan perempuan satu lagi ya, kemudian ada tersangka lagi laki-laki gitu. Nggak kan tersangka laki-laki yang mana? Yang setengah kilo? Iya, Itu saya nggak kenal. nggak kenal. Yang perempuan Anda kenal? Kenal. Hubungannya seperti apa? Dia teman. Teman Anda. Anda yang menawarkan untuk dia kepada F ini atau seperti apa? Enggak sih, cuman pas F nawarin tuh ada dia, karena dia sering di rumah kan. Oke, Jadi tapi ngajar gitu aja mau ya tanpa ada nawarin gitu. tapi Anda nggak ada usaha untuk menawarkan, misalnya Anda punya teman gitu ya, untuk menawarkan si dia ini tidak gitu. Enggak. Itu berdasarkan permintaan dari F seperti itu ya. TA mengatakan F hanya menghubunginya pada saat menerima pesanan. Berbungkus plastik bening dengan berat sesuai pesanan, satu persatu paket sabu diambil dan dicampakkan kembali oleh TA di tempat berbeda. Hal itulah yang terus-menerus ia lakukan, tanpa mengenali siapa orang yang melempar dan siapa orang yang mengambil barang tersebut. Itu komunikasi Anda dengan F cukup intens? Enggak sih, kalau pas dia butuh untuk dibuang aja, kalau enggak ya enggak. Oke, tapi Anda tahu dari mana Anda mengambil barang narkotika itu? Pakai dicampak juga. Oh, dicampak juga, kemudian Anda ambil gitu. Tapi Anda nggak tahu orangnya siapa? Sama juga dengan saya nggak tahu siapa yang ngambil yang saya campak. Oke, Anda mengambilnya itu di mana? Di Batu 8. Batu 8. Dompak lama. Oh, dari Dompak Lama. Itu dari 3 kali berarti Anda campak ya? Lebih. Oh, lebih. Lebih Anda campaknya. Itu Anda nggak tahu sama sekali siapa yang Nggak tahu. mencampaknya ya? Nggak tahu. Oke, kemudian komunikasi paling intens dengan Anda, si F ini. Ah, Dengan yang lain seperti apa? Anda tahu? enggak. Nggak tahu ya? Karena dia taunya kalau ada yang disuruh buang, dia teleponnya ke saya. Oh, teleponnya ke Anda semua gitu ya? Itu kalau boleh tahu waktunya kapan? Pagi hari, siang Nah, hari, dia malam biasa hari? sore. Biasa sore. Komunikasi total sama Anda berapa kali? Tergantung permintaan dia. Tergantung permintaan dia. Kalau nggak ada permintaan, dia nggak akan nggak nelfon. Oke, Anda kan ditawarkan untuk mau kerja nggak seperti itu ya? Berapa yang dijanjikan oleh F ini? Kemarin 10. Gimana? 10 juta. 10 juta untuk sekali atau semuanya? Untuk yang barang saya ambil itu. Barang yang Anda ambil kan banyak tuh. Mm, Semuanya 10 juta rupiah. Kemudian realisasinya berapa? Baru 3 juta. Baru 3 juta. Kemudian komunikasi kepada Anda, dari Anda ke F itu seperti apa? Kan baru 3 juta tuh Anda dapatkan, berarti kan kurang 7 juta. Tunggu selesai. Tunggu selesai maksudnya seperti apa? Habis semua yang barang di saya dibuang lah. Rencananya dari F itu berapa sih totalnya? Maksudnya? Total kan, berarti kan Anda kan melempar gitu ya? Maksudnya target dari F ini kepada Anda gitu? Misalnya 10 kali kah? Atau Nggak ada target. Dia pun kayaknya sesuai permintaan juga.
kalau dianya. Oh, berarti Anda nggak dipatok ya, misalnya 10 juta untuk sekian kali Nggak, gitu? kan bisa kayak bareng sama saya nih kan, misal ada kayak 2,5 nih, ya segitu sampai selesai. Oh, sampai selesai seperti itu. Baru terrealisasi 3 juta. Anda ada hubungi F lagi tidak setelah itu? Ini baru 3 juta yang saya dapatkan. Kemudian Nggak, sisanya seperti apa? Dia tanpa saya bilang dia sudah konfirmasi dulu. Segini lah kak, entar selesai baru selesai. Bagaimana itu transfer? Melewati rekening atas nama? Dari? Atas nama siapa itu? Dari siapa? Maksudnya yang transfer atau yang terima? Yang transfer? Atas nama, nggak tahu saya, perempuan namanya. Perempuan namanya? Anda pakai rekening Anda? Tapi Anda tidak mengenal nama siapa yang ditransfer itu ya? Bagaimanakah sebenarnya kasus ini di mata ilmu hukum? Tim Yunus Reportase menjumpai akademisi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Irwandi. Disayangkan bahwa persoalan ini menimbulkan efek yang sangat besar lagi gitu bagi oknum tertentu, bukan oknum ya bahasanya, tapi bagi warga binaan tertentu yang memanfaatkan dunia lapas yang lebih luas lagi gitu. Karena bisa saja awalnya dia memain yang kecil-kecilan, tapi pada saat dia masuk ke lapas, karena sistem berkomunikasi di lapas mungkin dapat melaksanakan komunikasi, maka banyak lagi hal-hal yang menyebabkan dia mendapat ilmu yang bisa lebih besar lagi ya, untuk mengendalikan aktivitas ekonominya. Ya, kita luput dari ketergantungan dia kepada narkotika ya, tapi pada prinsipnya pengedar ya itu bukan saja mungkin dia ketergantungan, tapi pada saat dia masih belum bisa lepas dari mata pencariannya sebagai pengedar gitu. Jadi suatu pemidanaan itu ya kalau dia sudah menjalankan putusan harusnya kan pun ya udah dibina, tapi sangat disayangkan berdasarkan beberapa pemberitaan malah menjadikan dia sebagai pengedar lagi, cuma caranya berbeda pengendalian di lapas. Ini pun juga terungkap dengan fakta dengan informasi yang pernah diucapkan ya Kepala BNN yang lama ya Komjen Budi Waseso bahwa hampir 50% kasus ya pengendalian narkotika di lapas itu terjadi ya di Indonesia. Dari peredaran itu di kategori 50% itu terjadi di lembaga pemasyarakatan. Ia menjelaskan, sosok yang mengendalikan narkotika dari lapas bisa kembali mendapat jeratan hukum. Pasalnya, ia terbukti melakukan tindak pidana dengan waktu dan tempat yang berbeda. Ya, kalau sifatnya pengulangan tindak pidana, kalau kita merujuk lagi di Undang-Undang Narkotika tersebut, ada pasal 144. Ya, tadi kan 114, sekarang 144. Itu berkaitan dengan residivis, pengulangan tindak pidana. Masa residivis dalam Undang-Undang Narkotika itu 3 tahun dia. Kalau kita anggap ini belum 3 tahun dari perbuatannya, maka bisa diperberat gitu. Ya, bisa diperberat, maka nanti ya akan dilakukan proses lagi meskipun di pemasyarakatan pelaksanaan putusan belum selesai, maka bisa juga diadili lagi perbuatan yang baru ini gitu. Jadi pesannya ya gunakanlah pasal pemberatan di 144 Undang-Undang Narkotika itu karena berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum juga. Memang bagaimanapun kita mengetahui bahwa narkotika merupakan persoalan yang memang sangat membahayakan ya, bukan saja untuk dirinya ya, tapi juga untuk generasi-generasi kedepannya ya, atau warga negara terkhususnya. Ia menyarankan agar pihak lapas dapat lebih waspada dan tegas dalam menindak kasus serupa. Bahkan pihak lapas dapat melakukan investigasi mendalam perihal kasus tersebut. Saudara, pengawasan terhadap berbagai aktivitas di lembaga pemasyarakatan, baik dari narapidana maupun pengunjung harus diperketat. Celah-celah yang dimungkinkan bagi para oknum petugas mendulang jatah dari bisnis haram tersebut perlu diwaspadai. Demikian Yunus Reportase edisi kali ini. Sampai jumpa.